bahwa keluarga itu adalah sumber pengetahuan, sumber diskusi, sumber menulis kita bersama. Uni Wirdaningsih, pakar sosial budaya kita. Dan salah satu yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana pentingnya melibatkan anak dalam setiap proses yang ada di dalam keluarga. Ya. Uni, bagaimana Uni melihat keterlibatan anak dalam setiap proses di keluarga itu? Atau kan kalau di Minangkabau kan selalu dilibatkan anak apapun itu aktivitas dari orang tuanya. Ya. Sebenarnya di dalam apapun proses kegiatan di dalam keluarga, kemudian anak dilibatkan, itu ada sebuah pencerahan kepada anak, ada proses pembelajaran kepada anak. Petani kemudian mengajak anak ikut bertani gitu. Ada yang mendapatkan ilmu bertani gitu. Yeah. Kemudian ketika kita berdagang, mengajak anak ikut berdagang, ada ilmu berdagang. Kemudian kalau di rumah, bagaimana pengaturan rumah. Misalnya ada kegiatan memasak bersama, dia akan mendapatkan sebuah kemampuan memasak. Kemudian kita berkebun, kita juga ada sebuah pembelajaran berkebun kepada anak. Kemudian kita membaca dan menulis, membiasakan menulis, pembelajaran menulis. Artinya banyak kisah orang sukses itu adalah karena dia memiliki keterlibatan aktif bersama orang tuanya. Contoh Ciputra, dia mengatakan dulu, kenapa Bapak bisa sukses menjadi pengusaha? Dia mengatakan rumah saya itu kan ruko katanya. Di atas rumah, di bawah toko. Tiap pagi saya melihat ibu bapak saya menghitung keuangan gitu. Menghitung keuangan, kemudian saya melihat transaksi jual beli dan sebagainya katanya. Nah, secara tidak langsung itu adalah proses internalisasi nilai, bagaimana nilai dalam nilai dagang dalam keluarga. Dan dia memang dia tidak perlu, mungkin katanya tidak kuliah, itu betul, tapi dia sudah mendapatkan secara learning by doing. Kemudian dia membantu juga orang tuanya dan kegiatan itu, dan dia mendapatkan ilmu di situ. Pengalaman itu lebih berharga. Proses pengalaman anak di dalam kehidupan itu yang membentuk anak. Jadi yang sangat penting betul kita tuh bagaimana, apalagi masa pandemi ini, kita melibatkan anak dalam berbagai aktivitas sehingganya kita menginstal secara tidak langsung apa kecerdasan yang pada anak. Anak itu kan kecerdasannya miliaran. Allah itu memberikan kecerdasan kepada anak, dan kita mempunyai kewajiban membuka apa kecerdasan dia. Kalau dia kecerdasan memasak, kita ajak dia memasak bersama. Kalau kecerdasan naturalistik, berarti dia cinta tanaman, cinta tumbuhan. Kemudian ada kecerdasan kinestetik bisa juga dilakukan, itu dia lebih keterampilan olahraga dia lakukan. Kemudian kecerdasan visualisasi kan banyak lagi, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan logika. Kita membuka pintu dari bagian itu, dan itu di sumber daya alam lingkungan kita tersedia. Ada semuanya. Apalagi di pedesaan. Kita tidak di pedesaan kita butuh berapa alam terkambang jadi guru. Jadi belajar itu di mana, kapan saja dan siapa saja. Jadi tidak terpaku belajar sama namanya guru dalam tataran formal, tapi belajar sama masyarakat yang banyak, belajar dengan petani, belajar dengan orang tukang kebun, belajar dari tukang masak, belajar dari siapa saja, dan itu kapan dan siapa saja. Artinya anak itu di masa apapun kita memberi kesempatan dia belajar, di mana ruang-ruang yang akan terbuka, apa yang dia miliki. Jadi kita tidak membatasi dia. Kalau dia memang suka manjat, ya kita fasilitasi memanjatnya dengan cara suka manjat tebing. Nah, kita fasilitasi. Kalau dia suka nendang-nendang, ya kita sediakanlah bermain bola buat dia. Kalau dia suka bunyi-bunyian, kita ajaklah musik kepada dia. Nah, tidak mesti musik itu
alat yang teknologi yang tinggi, tapi alam pun menyediakan. Masih ingat kita belajar puput gitu di sawah, anak belajar musik, saluang juga bisa. saluang. Banyak hal yang bisa dilakukan kegiatannya itu. Jadi maknanya itu belajar itu secara kontekstual, belajar apa yang menjadi sumber daya lingkungan itu juga sangat penting untuk membangun kecerdasan anak yang banyak itu. Dan kita memang tersedia semuanya itu di persoalannya kita mungkin kita mengeksplornya yang mungkin yang belum kuat. Mengeksplornya kita dan kita kan belajar itu adalah di sekolah duduk manis di depan guru. Enggak, sebenarnya belajar itu tidak hanya pada guru itu di mana saja. Guru itu mungkin bisa kita belajar dari tukang sampah juga guru kan kita. Ketika kita belajar sama orang dengan kesederhanaannya juga guru bagi kita. Guru itu ada di mana saja, dan kita tidak mesti mengatakan mesti belajar di ruang kelas, tapi belajar di luar alam luas itu gitu. Nah, masa pandemi kita di rumah, belajar di rumah lagi, sumber daya alam, lingkungan rumah yang kita manfaatkan lagi gitu. Stay at home. Rumah yang kita jadi sumber daya alam rumah banyak juga yang akan kita bisa jadikan aset atau modal untuk penginstal kecerdasan anak. Jadi orang tua yang WFA saatnya juga memperdayakan diri untuk bersama-sama anak melakukan aktivitas ya. Iya, bersama-sama anak melakukan aktivitas. Ya, ketika kita mau bekerja sama membersihkan rumah bersama, apa yang kita bangun? Kita membangun tanggung jawab keluarga, kita membangun semangat gotong royong. Ketika kita mau bercocok tanam bersama, kita nggak tahu anak ternyata punya kecerdasan naturalistik. Tentu kita di situ terinstal dengan baik. Dan jelas ketika dia proses tumbuhan itu dia lihat tadi dia tanam jagung, besoknya jagungnya sudah mulai kelihatan, kemudian jagungnya sudah berbuah, kita makan bersama, kita bikin jagung lagi. Ayo jagung tadi kita olah bikin anak-anak jasuke gitu kan. Bikin jagung, susu, keju gitu, dibikin juga gitu Kak. Jadi ada kreatif anak, akhirnya si anak menjadi instal kecerdasannya itu kita munculkan. Iya. Jadi internalisasi nilai dalam keluarga itu yang paling penting sepertinya Uni. Iya. Artinya saya disimpulkan juga keluarga adalah arsitek. Iya, betul. Menentukan anaknya berhasil atau tidaknya. Iya, peran utama dalam membangun kepandaian dan kecerdasan anak. Gitu. Tapi sekarang kan itu kan agak-agak kurang. Kira-kira apa yang perlu kita bangun di situ supaya, atau paling tidak apa trigger yang kita buat supaya itu kembali lagi? Salah satunya kan kita membangun budaya literasi keluarga. Gitu. Kembali ke literasi keluarga ya. Bahwa keluarga itu adalah sumber pengetahuan, sumber diskusi, sumber menulis kita bersama. Kalau sudah terbangun itu kita bikin, dan semangat parentingnya itu itu institusi lewat komite sekolah berikan ilmu-ilmu pendidikan kepada guru, kepada orang tua. Sebenarnya ketika masa pandemi itu kan ada kesempatan komite tidak putus hubungannya sebenarnya dengan sekolah memberikan masukan-masukan kepada orang tua bagaimana sebenarnya anak kita tidak lost generation atau learning loss, bagaimana itu dilakukan kerjasama. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi masalah kan selama pandemi guru di mana, orang tua di mana nggak nyambung juga. Harusnya itu ada disambungkan karena guru sudah diberi muatan bagaimana metode dan strategi pembelajaran atau strategi pendidikan, dan itu harus ditransfer kepada orang tua sehingga orang tua pun juga melakukan bagaimana proses pendidikan rumah terbantu. Karena kalau dibiarkan terus orang tua tidak punya stok juga, guru tidak memberikan, kemudian tidak ada juga stimulus dari pihak tertentu untuk memberikan pengetahuan, itu tentu menjadi loss. Jadi bagaimana membangun budaya literasi keluarga itu ya bisa dari berbagai sudut, bisa dari pihak sekolah, institusi pemerintah, komunitas yang ada di dalam masyarakat, penggerak-penggerak itu melakukan kegiatan, atau kan sekarang ada aliansi keluarga Indonesia gitu, itu juga bisa memberikan pencerahan di dalam keluarga. Di dalam keluarga ya. Jadi cukup banyak juga yang bisa dilakukan ya. Aliansi Kesatuan Aksi Keluarga Indonesia, ya, ada juga aliansi Perempuan Peduli Keluarga, udah banyak gitu. Sudah banyak ya. Itu dalam upaya-upaya untuk menghindarkan krisis keluarga, terutama krisis pendidikan anak dalam keluarga gitu. Kalau menyangkut kearifan lokal ini,
Itu kan saya bilang tadi keterlibatan tadi kan bagian dari kearifan lokal. Salah satunya kalau Rudi dulu selalu diajak sama orang tua misal ke sawah. Orang tua juga pedagang pengumpul di kampung juga diajarkan bagaimana cara menimbang barang-barang yang dijual masyarakat sekeliling kan. Bagaimana menimbang misalnya pinang misal gitu kan, ditimbang sesuai dengan takarannya. Apakah itu bagian dari kearifan lokal? Ya, kearifan lokal ini kan ada banyak. Salah satunya mungkin kearifan lokal, kearifan pendidikan. Karena kearifan lokal pendidikan itu kan salah satu tradisi yang banyak di dalam masyarakat. Misalnya tradisi Khatang Quran. Tradisi Khatang Quran itu secara tidak langsung ada internalisasi nilai-nilai karakter baik dalam prosesnya. Misalnya kearifan lokal mulai dari proses Khatang Quran itu mau diselenggarakan, misalnya dalam proses Khatang Quran itu kan dimulai dari proses musyawarah mufakat. Dia akan melihat bahwa sebuah perhelatan itu dimulai dengan kerjasama atau sebuah keputusan bersama untuk memulainya. Nah, pada proses dari Khatang Quran itu kan juga ada makan bersama, makan bajamba. Nah, di situ kan ada diberikan internalisasi berbagi, bahwa kita sebagai orang harus berbagi satu sama lainnya. Kemudian ada lagi munculnya mungkin karakter misalnya pada masa Khatang Quran itu orang saling menyumbang gitu, rantau dengan orang di daerah memberikan bantuan. Nah, itu dia akan melihat juga secara tidak langsung bahwa ada proses tolong menolong di dalam masyarakat. Kalau di Pareman ada badonce juga di kana. Semuanya. Jadi anak itu kan prosesnya itu dia melihat, mendengar dan merasakan. Jadi proses memberikan pendidikan anak itu tidak selalu proses ceramah yang kita berikan, tapi bagaimana perilaku masyarakat itu menjadi contoh. Ada sistem kekuatan bagi masyarakat itu membentuk perilaku anak. Contoh dalam Khatang Quran itu salah satunya lagi membangun cinta, membaca Al-Quran. Siapa yang tidak membaca Al-Quran bisa itu malu gitu. Nah, itu kan juga bagian dari tradisi itu yang membangun. Nah, itu kearifan lokal pendidikan. Banyak sih dalam tradisi Khatang Quran itu nilai-nilai karakter terbangun. Satu lagi yang menarik kalau di daerah Balai Gurah itu, daerah Agam itu, anak rantau itu kan dibawa pulang untuk belajar mengaji setahun. Nah, itu apa yang terbangun di situ? Si anak pulang 1 tahun itu dia mendapatkan sebuah pembelajaran tentang pembelajaran adat budaya, sosialisasi, pendidikan keluarga luas dan sebagainya. Dan itu bagian dari kearifan lokal dari masyarakat Minangkabau yang terkait dengan dunia pendidikan gitu. Jadi kembali ke alam tak kembang jadi guru tadi ya. Oke, ini terima kasih Uni. Dari yang Uni sampaikan tadi, kalau boleh disimpulkan bagaimana memproduksi atau menciptakan anak yang hebat itu, yang pertama beri pengetahuan, lalu beri contoh, lalu dikontrol dan kasih punishment atau reward. Oke, terima kasih Uni atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Dan Uni jangan pernah bosan ke Andalas TV. Iya, Andalas TV oke. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Uni Dr. Wirda Ningsih, MSI, pakar sosial budaya dari Universitas Negeri Padang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.